Seperti waktu Pilpres 2019, Pak Prabowo menandatangani Fakta Integritas 17 poin, tidak ada satupun untuk Habib Rizik dan untuk kita. Ya, saya pikir PA212 itu kan boleh dikatakan motor penggerak masanya Prabowo dengan GNPF dan PAA dan FPI. Apakah PA212 itu dibayar? Apakah ada kontraknya? Atau direkrut? Nggak ada, sukarela. Mana ada capres dan cawapres pulang bawa duit karungan. Kan sekarang kan setiap organisasi yang pernah bersama-sama dalam perjuangan untuk memenangkan salah satu capres yang kita dukung saat itu kan punya cara tersendiri ya masing-masing ya. Mungkin PA212 sekarang, mungkin nanti GNPF, ya ada waktunya lah semua lah. Oh, tapi tetap akan menurut ijtima ulama lagi. Yang jelas kita sebagai umat Islam tidak boleh masuk lubang dua kali. Karena cuma keledai. Ya, kecuali keledai. Keledai, ya kan? GNPF ulama tentu nggak bisa dong dilepaskan dari agenda politik nasional. Misalnya Pilpres atau Pemilu 2024. Nanti perahu GNPF kemana? Kalau sampai hari ini kita tidak pernah punya pemikiran atau akan kemana. Kalau seandainya kita ini seperti di 2019, itu kan bukan hanya karena kita ini sebagai murni pendukung, tidak sebenarnya. Kita hanya ingin pergantian kepemimpinan. Karena pengalaman di periode yang pertama kita merasa ada kekurangan-kekurangan yang tidak ada perubahannya sama sekali. Oh, jadi waktu itu ABJ ya? Ya. Asal bukan Jokowi. Kita tidak stigma begitu, tapi dalam arti kata kita butuh ada perubahan kepemimpinan. Nah, siapapun kepemimpinannya silakan. Perubahan yang baik ya. Perubahan menuju ke arah yang baik. Gitu loh. Karena hijrah karena ini sebuah negara besar, ya kan, negara dengan hasil bumi, hasil alam yang mestinya kaya raya, mestinya nggak berutang negara ini. Jadi kalau 2024 kan sudah pasti akan terjadi perubahan kepemimpinan. Kalau tidak ada 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Tapi katakan let's say asumsinya adalah akan ada perubahan kepemimpinan. Lalu arah perahu GNPF ulama kemana nanti? Ya, kalau seandainya kita harus masuk ke wilayah politik, kita harus mendukung, itu ya kita harus punya kriteria tersendiri. Siapa yang layak kita dukung? Ya kan, komitmennya apa? Bukan dengan GNPF. Seperti waktu Pilpres 2019, Pak Prabowo menandatangani Fakta Integritas 17 poin, tidak ada satupun untuk Habib Rizik dan untuk kita. Hanya poin ke-17. Poin ke-17 memulangkan Habib Rizik, itu saja. Ke-17. Lainnya semua untuk agama dan negara dan bangsa. Asumsinya kalau jadi presiden kan? Kalau jadi presiden. Jadi kalau Menhan nggak perlu pulang. Enggak, karena kan masih jadi pembantu. Iya, Iya. Jadi kalau Menhan ya sudahlah, apa boleh buat kan? Iya. Tapi masalahnya ini ada 2 hal yang ingin saya garis bawahi, Ustaz. Pertama, berkali-kali saya mendengar pernyataan dari PA212 tidak akan menjagokan lagi Prabowo. Itu berkali-kali tuh saya dengar. Bahkan saya ungkapkan juga di YouTube saya, ya kan? Nah, itu yang pertama. Nah, yang pertama diklarifikasi dulu. Memang sudah pasti nggak Pak Prabowo lagi. Ya, saya pikir PA212 itu kan boleh dikatakan motor penggerak masanya Prabowo. Di antaranya ya kan. Dengan GNPF dan PAA dan FPI. Apakah PA212 itu dibayar? Apakah ada kontraknya? Atau direkrut? Nggak ada, sukarela. Mana ada capres dan cawapres pulang bawa duit karungan. Coba, walaupun itu istilahnya duit 2.000, 5.000, 10, 100.000. Gimana sumbangan cara? Sumbangan umat. Bagaimana meminta maaf dan mengembalikannya? Timbul tenggelam. Bersama meja. Bersama meja yang digebrak maksudnya.
Timbul tenggelam. Jadi saya pikir wajar lah kalau PA212 menyatakan itu ya. Jadi GNPF Ulama tidak against itu. Pokoknya ya itu haknya PA212 gitu ya. Kan sekarang kan setiap organisasi yang pernah bersama-sama dalam perjuangan untuk memenangkan salah satu capres yang kita dukung saat itu kan punya cara tersendiri ya masing-masing ya. Ya mungkin PA212 sekarang, mungkin nanti GNPF ya ada waktunya lah semua lah. Oh, tapi tetap akan menurut Ijtima Ulama lagi. Yang jelas kita sebagai umat Islam tidak boleh masuk lubang 2 kali. Oke, karena cuma keledai. Ya, kecuali keledai. Keledai, ya kan? Iya. Ini 2 kali atau 3 kali? 3 kali barangkali ya. 2014 enggak ya? 2014 justru tidak. Enggak, jadi tidak. 2014 enggak ikut-ikutan. Enggak ikut-ikutan. Oke, ya. Jadi 2019. Okay. Ya. 2024 tidak mau jadi keledai. Tidak mau meniru cara keledai sampai masuk ke lubang yang sama 2 kali. Yang sama loh ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, saya juga tanyakan dalam beberapa kesempatan sekarang, mau seminar, mau apapun. Saya khawatir dengan adanya permufakatan jahat demokrasi. Istilah saya permufakatan jahat demokrasi. Yaitu pesta di antara partai-partai pendukung istana saja. Apalagi PAN sudah direkrut, ya kan? Dengan PAN direkrut, maka partai di luar istana tidak mencapai 20% lagi. Kalau ketika PAN masih di luar istana, gabungan Demokrat, PKS, PAN itu masih lebih dari 20% kursi. Sekarang partai istana sudah mencapai 82%. Artinya mereka bisa dong membuat pilpres bahasa Jawanya mungkin saya salah, eto-eto apa? Iya, eto-eto bisa juga ya. Ya, capres pilpres eto-eto ya kan? Dan calonnya ya cuma mereka saja. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Dan siapapun yang menang, maka 7 parpol itu yang akan berkuasa. Jadi pembagiannya tergantung paket mana yang dipilih. Kira-kira kan begitu. Betul. Bagaimana sikap GNPF kalau terjadi seperti ini? Kan nggak ada gunanya. Mau ijtima, mau apa? Kan semua calon sudah disetir dari barangkali ya oligarki politik atau oligarki ekonomi. Ya kalau bagi kami ya paling tidak kan saya juga paham sedikit lah tentang politik ya. Nggak buta-buta banget lah ya. Siapa bilang buta? Ini dari tadi politik semua. Iya benar. Saya pikir terlalu dini kalau harus menyikapi sekarang karena kan ini bagi saya ini bukan menguntungkan bagi presiden, merugikan. Kenapa merugikan? Iya merugikan. Jadi dengan adanya bergabungnya partai yang tadinya di luar, akhirnya keluarlah sebuah pertanyaan-pertanyaan sampai yang dipertanyakan oleh Prof. Refli tadi kan. Nah, berarti kan di situ ada indikasi bahwa presiden ini akan memperpanjang masa jabatannya. Justru kalau saya barangkali tidak. Jadi yang saya sebut dengan oligarki itu namanya oligarki banyak orang, tapi ya seputar istana saja. Dan oligarki itu oligarki politik dan oligarki bisnis. Kalau oligarki politik kita sudah tahu lah, yaitu ketua-ketua umum 7 parpol tersebut plus tentu presidennya kan. Di tangan ke-8 orang itu saja penentuan capres-cawapres itu ditentukan kan. Jadi mereka tinggal membuat 2 paket atau maksimal 3 paket di antara mereka dan berkompetisi eto-eto. Kira-kira bisa begitu kan? Kalau ada pemilu. Kalau itu pemilu ada pemilu kan? Justru skenario pemilu ini skenario yang paling ringan karena tidak akan ada penolakan massa kan? Tapi kalau skenario tanpa pemilu itu malah lebih berat. Jadi Pak Jokowi tetap mengakhiri masa jabatannya di 2024, tidak 3 periode, tetapi oligarkinya tetap remains. Karena siapapun yang terpilih, maka ya bagi-bagi di antara oligarki itu saja. Sehingga kalau mereka tidak mau keluar uang banyak, ya sudah, eto-eto aja. Kira-kira begitu. Atau siapapun yang menang. Bisa. Atau kalau mereka serius juga di antara mereka juga. Bisa. Gitu. Jadi dari partainya dan dari parlemennya lebih enak, nggak terlalu ada biaya baru dan lain sebagainya, ya kan? Barangkali yang ekstra keras cuma pileknya. Karena pileknya kan nggak bisa disetir. Karena pileknya partai non istana kan ikut. Siapa tahu tiba-tiba malah juara kan? Betul. Tapi kalau pilpresnya partai non istana cuman gigit jari, nggak diajak kan? Apalagi ada pernyataan dari salah satu sekjen partai besar, kami tidak akan melibatkan partai A dan partai B katanya. Kalau partai A ideologinya berbeda, kalau partai B nggak cocok. Kira-kira begitu ya kan? Jadi padahal di luar itu ada partai-partai Islam baru, ada partai Umat, Masyumi, tambah nggak bisa lagi pengaruhnya apa-apa.
selain juga belum tentu bisa ikut pemilu, ya yang jelas tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak punya kursi kan, tidak punya suara. Nah, GNPF Ulama apa upayanya untuk ini? Ya kalau Karena ini iya. menurut saya titik krusial yang akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan. Gagal di sini, maka sesungguhnya kita akan mengalami penderitaan yang panjang Pasti. terhadap pulihnya demokrasi dan reformasi kita. Pasti. Jadi saya masih menaruh satu keyakinan. Ini masih terlalu dini kalau masih terlalu dini, di 2021 ya. Oke. Saya yakin di tahun 2022 awal atau menengah ya kan itu kan ada pergantian. Contoh misal pilkada di beberapa daerah yang sudah habis masanya seperti DKI, Jatim dan lain sebagainya. Itu kan pasti terjadi perubahan. Apakah pertanyaan saya, apakah partai-partai besar ya seperti Golkar, Gerindra, Nasdem dan lain sebagainya, apakah juga mereka akan terus begini sampai 2024 dan 2029? Maksudnya terus akrab. Ya mereka dalam arti kata mereka kan juga pingin dong mengambil peluang kekuasaan kan. Ya, Nah, untuk pilkada mereka kan gentleman agreement. Silakan kita berkelahi di pilkada. Silakan berkelahi di pileg karena kita nggak mungkin damai kan. Tapi di pilpres kan kita bisa damai katanya kan. Ya, tapi diskus pembicaraan itu sudah ada yang kayaknya di sana, tapi mereka juga udah punya ancar-ancar sendiri nantinya. Itu biasa terjadi di setiap mau menjelang pemilu kan. Artinya Ustadz masih yakin bahwa masih ada peluang demokratisasi. 2009 pernah terjadi contohnya kan 2009. Kenapa? Itu kan pernah terjadi asal bukan si A. Udah semuanya itu bisa mengkristal ke situ gitu. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan, oh, dari hari pembalasan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Maka adillah Kau